Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Pagi itu, sinar matahari menerobos celah gorden kamar Hana, menyinari sebuah kotak kayu jati ukir yang terletak di atas meja riasnya. Bagi Hana, kotak itu bukan sekadar tempat penyimpanan, melainkan simbol harga diri dan kasih sayang terakhir dari almarhum ayahnya. Di dalamnya tersimpan selembar sertifikat tanah seluas 2 hektar di pinggiran kota, aset yang selama ini ia jaga seperti nyawanya sendiri. Hana menghela napas panjang sembari merapikan tempat tidur. Sudah 7 tahun ia membangun rumah tangga dengan Aris. 7 tahun pula ia berusaha menjadi istri yang berbakti, meski ia tahu betul bahwa di rumah ini, suaranya seringkali dianggap angin lalu oleh ibu mertuanya, Bu Lastri. "Hana, mana sarapan? Jam segini kok belum ada bau masakan?" Teriakan melengking Bu Lastri memecah keheningan pagi. Hana bergegas turun ke dapur. Di sana, Bu Lastri sudah duduk di meja makan dengan wajah ditekuk, sementara Aris sibuk dengan ponselnya, tak sedikit pun menoleh saat Hana lewat. "Maaf, Bu. Tadi Hana sedang merapikan kamar dulu." Jawab Hana lembut sembari mulai menyalakan kompor. "Alasan terus. Kamu itu istri. Tugas utamanya mengurus rumah, bukan cuma bengong di kamar. Aris ini mau kerja, butuh energi," ketus Bu Lastri. Aris hanya berdehem tanpa mengalihkan pandangan dari layar ponsel. "Sudahlah, Bu. Hana memang agak lambat belakangan ini. Mungkin karena dia terlalu sombong merasa punya tabungan sendiri, jadi tugas rumah tangga dianggap remeh." Hati Hana mencelos. Sombong. Hana bekerja sebagai desainer grafis lepas untuk membantu cicilan mobil Aris dan kebutuhan harian rumah. Namun, di mata suaminya, kerja keras Hana tidak pernah dianggap sebagai kontribusi. Bagi keluarga Aris, Hana hanyalah pelayan yang kebetulan memiliki harta warisan. Sejak setahun terakhir, sikap Aris berubah drastis. Ia yang dulu perhatian kini menjadi sosok yang dingin, penuh rahasia, dan sering pulang lewat tengah malam dengan alasan lembur di kantor pemasaran properti tempatnya bekerja. Hana sering mencium aroma parfum wanita yang asing di kemeja Aris. Namun setiap kali Hana bertanya, Aris akan membalikan keadaan dan menuduh Hana tidak percaya pada suami. "Ngomong-ngomong, Hana," sela Bu Lastri sambil menyesap teh pahitnya, "tanah di pinggir kota itu, kenapa tidak kamu jual saja? Aris sedang butuh modal untuk proyek besar di kantornya. Daripada tanah itu cuma jadi sarang ilalang, lebih baik jadi uang." Hana menghentikan gerakannya memotong sayur. Ini bukan pertama kalinya mertuanya mengungkit soal tanah warisan itu. "Maaf, Bu. Tanah itu amanat ayah. Ayah ingin tanah itu saya bangun panti asuhan atau sekolah suatu saat nanti. Saya tidak akan menjualnya untuk alasan apapun." Bu Lastri membanting sendok ke meja. "Amanat orang mati kok dipelihara? Yang hidup ini butuh makan, butuh sukses. Kamu itu egois. Suami butuh bantuan, malah sibuk menjaga wasiat lama." "Aris tidak butuh uang itu, Bu. Gaji Aris cukup, dan tabungan kita masih ada kalau hanya untuk modal kerja yang masuk akal," tegas Hana, mencoba membela prinsipnya. Aris tiba-tiba berdiri, wajahnya memerah karena amarah yang dipaksakan. "Sudahlah, Bu. Jangan minta pada orang yang tidak punya hati. Hana memang tidak pernah menganggap saya suaminya. Dia lebih cinta pada kertas sertifikat itu daripada pada masa depan saya." Tanpa menghabiskan sarapannya, Aris menyambar kunci mobil dan pergi begitu saja. Bu Lastri memberikan tatapan tajam pada Hana sebelum akhirnya masuk ke kamarnya, membanting pintu dengan keras. Hana terdiam di dapur yang kini sunyi. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya luruh juga. Ia merasa asing di rumahnya sendiri. Ia teringat pesan ayahnya sebelum meninggal. "Hana, sertifikat itu adalah kemandirianmu. Jangan pernah biarkan siapapun merenggutnya darimu, karena hanya itu yang akan menjagamu saat dunia berpaling." Hana merasa gelisah. Ia segera kembali ke kamar, mengunci pintu, dan membuka kotak kayu jati itu. Ia menarik napas lega saat melihat map biru berisi sertifikat tanah itu masih ada di sana. Namun, ada sesuatu yang aneh. Posisi map itu sedikit bergeser,
Tidak seperti cara Hana menyimpannya seminggu yang lalu. Hana tidak menyadari bahwa di balik pintu kamar yang tertutup rapat, Bu Lastri tengah mengintip dari celah kecil, melihat dengan tepat di mana Hana menyimpan kunci kotak tersebut. Di dalam kepala Bu Lastri, sebuah rencana jahat telah tersusun rapi. Ia tidak butuh izin Hana. Baginya, apa yang milik menantunya adalah milik keluarganya juga. Sore harinya, Aris pulang dengan wajah yang tidak lagi marah, melainkan penuh sandiwara. Ia membawakan Hana sebungkus martabak kesukaannya. "Maafkan aku soal tadi pagi, Hana," ujar Aris sambil membelai rambut Hana. "Aku hanya sedang stres karena target kantor. Aku tidak bermaksud memaksamu menjual tanah itu." Hana, dengan hati yang murni, merasa luluh. Ia mengira suaminya telah kembali menjadi Aris yang dulu. Ia tidak tahu bahwa kelembutan itu hanyalah umpan. Di saat Hana tertidur lelap malam itu, akibat segelas susu yang sudah dicampur obat tidur dosis ringan oleh Bu Lastri, sebuah pengkhianatan besar dimulai. Tangan kasar Bu Lastri merogoh laci meja rias, mengambil kunci, dan membuka kotak jati itu. Dengan tangan gemetar karena kegembiraan yang jahat, ia menarik keluar sertifikat tanah tersebut. "Ini tiketmu untuk memulai hidup baru dengan Siska, Aris," bisik Bu Lastri pada anaknya yang menunggu di ambang pintu. Aris menatap istrinya yang terlelap dengan tatapan dingin tanpa penyesalan. "Cepat ambil, Bu. Besok aku harus menemui orang yang bisa menduplikasi ini agar Hana tidak curiga jika sewaktu-waktu dia mengeceknya." Lampu kamar dimatikan. Kegelapan menyelimuti ruangan itu, persis seperti kegelapan yang mulai menelan nasib rumah tangga Hana. Ia tidak tahu bahwa saat ia terbangun besok pagi, hartanya telah berpindah tangan, dan suaminya telah merancang pesta pernikahan di atas kehancurannya. Pagi itu, Hana terbangun dengan kepala yang terasa sangat berat. Denyut di pelipisnya terasa seperti dipukul-pukul palu kecil. Ia mengerjapkan mata berkali-kali, mencoba menghalau rasa kantuk yang tidak wajar. Biasanya, ia adalah tipe orang yang mudah terbangun oleh kicauan burung atau suara azan subuh. Namun kali ini ia merasa seolah tersedot ke dalam lubang hitam yang pekat. Ia menoleh ke samping. Sisi tempat tidur Aris sudah dingin dan rapi. Suaminya sudah berangkat lebih awal dari biasanya. Hana melirik jam dinding. Pukul 8.30 pagi. Ia tersentak. Bagaimana mungkin ia bisa tidur selarut ini? Rasa gelisah tiba-tiba menyergap dadanya. Instingnya sebagai pemilik aset yang selama ini diincar mulai berteriak. Tanpa mencuci muka, Hana segera bangkit dan melangkah menuju meja rias. Tangannya gemetar saat merogoh laci tempat ia menyembunyikan kunci kotak jati itu di balik tumpukan kain syal. Kosong. Jantung Hana berdegup kencang. Ia mengobrak-abrik isi laci itu hingga kain-kain berhamburan ke lantai. Kunci itu tidak ada. Dengan sisa tenaga dan harapan yang menipis, ia mencoba menarik paksa tutup kotak jati itu, berharap ia hanya lupa menguncinya. Namun, kotak itu terkunci rapat. Hana mulai panik. Ia mencari kunci cadangan di dalam kotak perhiasannya yang lain, dan beruntung, kunci kecil itu masih ada di sana. Dengan tangan yang basah oleh keringat dingin, ia memasukkan kunci ke lubang kecil kotak jati itu. Klik. Tutup kotak terbuka. Hana menahan napas. Matanya nanar menatap bagian dalam kotak yang kini hanya menyisakan ruang kosong. Map biru berisi sertifikat tanah warisan ayahnya telah lenyap. Tidak ada dokumen lain di sana. Hanya selembar foto lama ayahnya yang kini tampak seperti sedang menatapnya dengan kesedihan. Tidak mungkin, bisik Hana lirih. Tubuhnya merosot ke lantai. Ia mencoba mengingat-ingat kembali kejadian semalam. Segelas susu yang diberikan Bu Lastri sebelum tidur. Rasa pahit samar yang ia abaikan karena mengira itu hanya perasaannya saja. Kesadaran menghantamnya seperti ombak besar. Ia dikhianati di rumahnya sendiri. Hana segera berlari keluar kamar. Di ruang tamu, ia menemukan Bu Lastri sedang asyik menonton acara gosip di televisi sambil mengemil kacang, seolah tidak terjadi apa-apa. "Ibu, di mana sertifikat tanah Hana?" tanya Hana dengan suara bergetar, menahan tangis sekaligus amarah. Bu Lastri menoleh dengan ekspresi tenang yang dibuat-buat, lalu mengerutkan kening. "Sertifikat apa? Jam segini baru bangun.
Bukannya masak malah tanya-tanya kertas. Kamu ini kenapa? Hana? Sakit? Jangan berpura-pura, Bu. Semalam Hana simpan di dalam kotak, dan sekarang hilang. Kuncinya juga sempat hilang dari tempatnya. Siapa lagi yang masuk ke kamar Hana kalau bukan ibu atau Mas Aris? Bu Lastri berdiri, berkacak pinggang dengan wajah yang mulai mengeras. Jaga bicaramu ya. Kamu menuduh mertuamu sendiri jadi pencuri? Kurang ajar sekali kamu. Mungkin kamu sendiri yang ceroboh, naruh barang sembarangan, atau jangan-jangan kamu sudah pikun karena kebanyakan tidur. Hana tidak pikun. Hana selalu mengeceknya tiap minggu. Teriak Hana. Air matanya kini tumpah. Di saat yang sama, pintu depan terbuka. Aris masuk dengan wajah lelah yang tampak dibuat-buat. Ia membawa tas kantor dan langsung menghampiri keributan itu. Ada apa ini, teriak-teriak? Suara kalian sampai keluar. Tanya Aris dingin. Ini, Aris. Istrimu ini menuduh ibu mencuri sertifikat tanahnya. Bayangkan, Aris. Ibu yang melahirkanmu dituduh pencuri oleh perempuan ini. Bu Lastri mulai berakting, menyapu sudut matanya yang kering seolah-olah terzalimi. Aris menatap Hana dengan pandangan menghina. Hana, keterlaluan kamu. Hanya karena selembar kertas. Kamu berani menghina ibu? Aku sudah bilang, jangan terlalu terobsesi dengan harta. Mungkin itu hilang karena kamu teledor. Atau mungkin Tuhan sedang menegurmu karena terlalu pelit pada suami. Mas, itu tanah ayah. Satu-satunya peninggalan ayah. Kamu tahu betapa berharganya itu untukku. Hana memegang lengan Aris, memohon kejujuran. Tolong, Mas, kalau kalian yang ambil, kembalikan. Aku akan maafkan, tapi tolong kembalikan. Aris mengibaskan tangan Hana dengan kasar hingga istrinya itu terhuyung. Aku tidak tahu menahu. Dan berhenti menangis. Itu membuatku muak. Cari sendiri barangmu. Jangan buat drama di rumah ini. Aris dan Bu Lastri kemudian masuk ke dalam rumah, meninggalkan Hana yang bersimpuh di lantai ruang tamu. Hana merasa dunia seakan runtuh. Namun, di tengah isak tangisnya, matanya menangkap sesuatu di bawah meja samping sofa, sebuah potongan kecil kertas hologram yang mengkilap. Hana merangkak dan mengambilnya. Itu adalah potongan kecil dari segel plastik yang biasanya menempel pada map baru. Ia tahu betul map miliknya sudah lama dan kusam. Tidak mungkin ada potongan segel plastik mengkilap seperti ini. Mereka sudah memindahkannya ke map baru, pikir Hana. Tapi untuk apa? Rasa sedih Hana perlahan berganti menjadi api kecurigaan yang membara. Ia segera menyeka air matanya. Ia menyadari bahwa berteriak dan menuduh tanpa bukti hanya akan membuat mereka semakin waspada. Ia harus bermain cantik. Hana kembali ke kamar, mengunci pintu, dan meraih ponselnya. Ia menghubungi seorang teman lamanya yang bekerja di kantor pertanahan secara pribadi. Halo, Andi? Bisa bantu aku cek status tanahku di Blok Mawar? Aku ingin tahu apakah ada permohonan balik nama atau pemblokiran yang masuk atas nama orang lain hari ini. Sambil menunggu jawaban dari temannya, Hana mulai memeriksa laci-laci meja kerja Aris yang biasanya terkunci. Ia menemukan sebuah kartu nama di dalam tumpukan sampah kertas. Biro Jasa Cepat Pengurusan Dokumen Sertifikat. Hana menyimpan kartu nama itu. Dadanya bergemuruh. Ia menyadari bahwa ini bukan sekadar kehilangan barang karena pencurian biasa, tapi ada rencana besar yang sistematis. Suaminya dan mertuanya tidak hanya ingin mengambil tanahnya, mereka sedang mencoba menghapus hak miliknya secara total. Di luar kamar, ia mendengar suara tawa kecil Bu Lastri dan bisikan Aris. Tenang saja, Bu. Temanku itu ahli. Dia bisa buat yang mirip sekali. Hana tidak akan sadar kalau yang kita simpan kembali di kotaknya nanti adalah barang palsu. Yang asli sudah aman di tangan calon pembeli. Bisik Aris yang tak sengaja terdengar oleh pendengaran Hana yang kini tajam karena kewaspadaan. Darah Hana mendidih. Ternyata mereka berencana mengembalikan sertifikat ke dalam kotaknya, namun versi palsu. Mereka ingin menipu Hana agar ia merasa tenang, sementara tanah itu dijual di belakang punggungnya. Kalian meremehkanku, gumam Hana di balik pintu.
Kalian pikir aku selemah itu? Jika kalian ingin bermain api, aku akan pastikan kalian terbakar di dalamnya. Hana kini tahu, ia tidak boleh lagi bersikap sebagai istri yang lemah. Ia harus mencari tahu untuk apa uang hasil penjualan tanah itu digunakan. Karena ia tahu, Aris tidak sedang terlilit utang, tapi Aris sedang merencanakan sesuatu yang jauh lebih menyakitkan, membangun istana baru di atas kehancuran hatinya. Setelah badai keributan pagi itu, rumah terasa seperti medan perang yang dingin. Hana memilih untuk tidak banyak bicara. Ia berpura-pura menerima penjelasan Aris bahwa mungkin ia hanya salah letak dan akan menemukannya nanti. Namun, di balik sikap tenang itu, indera Hana bekerja berkali-kali lipat lebih tajam. Ia mengawasi setiap gerak-gerik Aris, terutama ponsel yang kini tak pernah lepas dari genggaman suaminya. Kesempatan itu datang saat Aris sedang mandi sore. Ponselnya tertinggal di atas nakas, dan sebuah notifikasi muncul beruntun. Hana, yang diam-diam telah menghafal pola kunci ponsel Aris dari pantulan cermin kemarin, segera membukanya dengan tangan bergetar. Sebuah nama muncul di layar, Siska, Property Client. Namun, isi pesannya sama sekali tidak mencerminkan hubungan profesional. Mas, aku sudah cek gedung yang di Jalan Melati. Mewah banget. Aku mau akad di sana. Oh ya, Mama Lastri sudah bilang kan? Uang muka untuk catering harus masuk minggu ini. Jangan telat ya. Sayang, aku nggak mau malu di depan keluargaku. Dunia seakan berhenti berputar bagi Hana. Jantungnya berdegup begitu kencang hingga telinganya berdenging. Akad? Sayang? Mama Lastri? Hana segera menggulir percakapan ke atas. Di sana, ia menemukan rangkaian pengkhianatan yang lebih busuk dari yang ia bayangkan. Aris dan Siska telah menjalin hubungan selama 1 tahun. Siska adalah seorang janda muda yang menuntut gaya hidup tinggi. Aris, yang gajinya hanya pas-pasan, telah menjanjikan sebuah pernikahan megah dan sebuah rumah sebagai mahar, agar bisa diterima oleh keluarga Siska yang terpandang. Yang paling menyakitkan adalah pesan dari Bu Lastri kepada Aris yang ada di riwayat obrolan tersebut. Riz, tenang saja. Sertifikat si Hana sudah ibu amankan. Siang ini orang biro jasa itu datang membawa kopian yang palsu. Nanti malam ibu taruh lagi di kotak Hana biar dia diam. Sertifikat asli segera bawa ke Pak Broto. Dia berani bayar tinggi secara tunai. Cukup buat modal kamu nikah lagi dan kasih Siska rumah. Hana menutup mulutnya agar tidak berteriak. Air matanya jatuh mengenai layar ponsel itu. Bukan karena ia masih mencintai Aris, tapi karena rasa hina yang luar biasa. Suaminya dan mertuanya bekerja sama untuk merampok harta warisan ayahnya hanya demi membiayai pernikahan kedua Aris. Mereka ingin Hana membiayai kehancuran rumah tangganya sendiri. Tiba-tiba, suara knop pintu kamar mandi berputar. Hana dengan kilat menaruh kembali ponsel itu di posisi semula dan berpura-pura sibuk melipat baju di pojok ruangan. Aris keluar dengan handuk melilit pinggang, bersiul kecil seolah dunia baik-baik saja. Hana, nanti malam aku ada pertemuan lagi dengan klien. Mungkin pulang telat. Ibu juga mau ikut karena katanya mau mampir ke rumah saudara. Ujar Aris tanpa rasa bersalah. Oh, iya mas. Tidak apa-apa. Jawab Hana pendek. Suaranya parau namun ia berusaha menstabilkannya. Malam harinya, setelah Aris dan Bu Lastri pergi, Hana tidak tinggal diam. Ia mengikuti mereka dengan taksi online. Ia melihat mobil Aris berhenti di sebuah kafe mewah di pusat kota. Dari kejauhan, Hana melihat suaminya turun dan langsung disambut oleh seorang wanita cantik dengan riasan tebal dan pakaian bermerek, Siska. Tak lama kemudian, Bu Lastri turun dari mobil dan langsung memeluk Siska dengan hangat. Jauh lebih hangat daripada cara ia memperlakukan Hana selama 7 tahun ini. Mereka bertiga duduk di pojok kafe. Terlihat sangat akrab. Aris mengeluarkan sebuah map biru yang sangat Hana kenali, dan menunjukkannya kepada seorang pria parubaya yang baru datang, yang kemudian Hana ketahui bernama Pak Broto. Hana mengawasi dari balik pilar gedung seberang. Ia melihat Pak Broto memeriksa sertifikat itu dengan teliti, sementara Aris dan Bu Lastri tampak cemas menunggu. Setelah beberapa saat, Pak Broto mengangguk dan mengeluarkan sebuah koper kecil. Di dalamnya,
Tumpukan uang tunai terlihat sekilas saat koper itu dibuka. Itulah uang muka atau mungkin pembayaran tahap pertama. Hana merasa mual. Ia melihat mertuanya mengambil segepok uang itu dengan mata berbinar-binar, lalu memberikannya kepada Siska sebagai uang perkenalan. Kalian benar-benar iblis, batin Hana. Namun, Hana tidak ingin gegabah melabrak mereka di sana. Jika ia muncul sekarang, Aris mungkin akan mencari cara lain untuk mengalihkan hartanya atau bahkan melakukan kekerasan fisik padanya. Ia butuh rencana yang lebih matang. Ia harus membiarkan mereka merasa menang untuk sementara, agar jatuhnya nanti jauh lebih menyakitkan. Hana segera menghubungi Andi, temannya di BPN, melalui pesan singkat. Andi, tolong bantu aku. Besok pagi aku akan ke kantor. Ada seseorang yang mencoba menjual tanahku menggunakan sertifikat asli, tapi tanda tanganku akan dipalsukan. Apa yang bisa kita lakukan untuk menjebak mereka tanpa mereka sadar bahwa aku tahu? Andi membalas dengan cepat. Jika sertifikat aslinya ada di tangan mereka, mereka butuh akta jual beli, AJB, dari notaris. Aku punya kenalan notaris yang sering dipakai Pak Broto, pembeli tanah yang kamu sebutkan tadi. Kita bisa bermain di sana. Hana tersenyum getir. Ia kembali ke rumah sebelum Aris dan mertuanya pulang. Benar saja, tengah malam saat Hana berpura-pura tidur, ia mendengar langkah kaki halus masuk ke kamarnya. Ia merasakan kehadiran Bu Lastri di dekat meja rias. Klik. Suara kotak jati dibuka dan ditutup kembali. Hana membuka mata sedikit setelah Bu Lastri keluar. Ia memeriksa kotak itu. Map biru itu sudah kembali. Hana membukanya. Secara kasat mata, sertifikat itu terlihat sangat asli. Tekstur kertasnya, hologramnya, bahkan tanda tangan ayahnya. Namun, bagi Hana yang sudah memegang dokumen itu selama bertahun-tahun, ada aroma tinta baru yang tajam dan sedikit perbedaan pada ketebalan kertas. Palsu, bisik Hana. Kalian memberikan aku sampah. Sementara aslinya kalian jual untuk wanita itu. Hana menatap cermin. Wajahnya yang dulu lembut kini tampak keras dan penuh tekad. Ia menyadari bahwa cinta sudah mati di rumah ini, digantikan oleh keserakahan yang tak termaafkan. Besok adalah hari di mana Aris berencana membawa Pak Broto ke notaris untuk proses tanda tangan peralihan hak. Aris mengira ia hanya butuh pemeran pengganti atau tanda tangan palsu Hana untuk menyelesaikan semuanya. Ia tidak tahu bahwa Hana sudah menyiapkan penyambutan yang jauh lebih megah daripada pernikahan yang ia impikan bersama Siska. Hana mengambil ponselnya dan mengetik pesan terakhir sebelum tidur ke sebuah kontak baru yang ia beri nama, pengacara. Jalankan rencananya. Pastikan calon pembeli itu merasa sangat dirugikan, agar dia yang melaporkan mereka ke polisi. Aku ingin mereka tertangkap saat sedang memegang uang haram itu. Hana memejamkan mata, membiarkan kemarahan menjadi bahan bakar keberaniannya. Pertunjukan sebenarnya baru saja dimulai. Pagi hari di kediaman Aris dan Hana terasa begitu mencekam bagi siapapun yang bisa membaca situasi. Namun bagi Aris dan Bu Lastri, ini adalah hari kemenangan. Aris tampak sangat rapi dengan kemeja flanel mahal yang baru ia beli. Sementara Bu Lastri terus-menerus bersenandung di dapur, seolah beban hidupnya telah terangkat ke langit. Hana, hari ini ibu mau pergi agak lama sama Aris. Ada urusan keluarga di luar kota. Kamu tidak usah masak banyak-banyak, kami makan di luar saja. Ujar Bu Lastri dengan nada yang sok manis, sebuah kepalsuan yang kini terdengar sangat memuakkan di telinga Hana. Iya, Bu. Hati-hati di jalan. Jawab Hana singkat tanpa menoleh. Ia sedang sibuk dengan laptopnya, berpura-pura mengerjakan proyek desain. Padahal matanya terus memantau koordinat GPS yang diam-diam ia pasang di mobil Aris melalui aplikasi pelacak. Begitu mobil Aris keluar dari pagar, Hana segera menutup laptopnya. Ia menarik napas dalam-dalam. Permainan dimulai, gumamnya. Di sisi lain kota, Aris memacu mobilnya menuju sebuah kantor biro jasa kecil di pinggiran yang nampak kumuh namun memiliki reputasi tinggi di kalangan pemain tanah. Di sana, seorang pria bernama Gani sudah menunggu. Gani adalah spesialis pemalsu dokumen yang disewa Aris untuk memuluskan langkahnya. Gimana, Gan? Semua beres? Tanya Aris setibanya di sana.
Gani menyodorkan sebuah map plastik. Di dalamnya terdapat KTP palsu atas nama Hana dengan foto seorang wanita yang sekilas memiliki struktur wajah mirip Hana jika dilihat dari jauh. Lengkap dengan tanda tangan yang sudah dilatih berulang kali agar identik dengan yang ada di sertifikat. Ini, Hana, palsu kita. Ujar Gani sambil menunjuk seorang wanita bayaran yang duduk di pojok ruangan. Dia sudah hafal data diri istri Anda. Pak Broto tidak akan curiga. Dia hanya tahu Anda butuh uang cepat dan istri Anda setuju menjualnya. Bu Lastri tersenyum puas. Bagus. Yang penting uang sisa dari Pak Broto cair hari ini. Aris sudah harus bayar sisa gedung dan gaun untuk Siska. Mereka kemudian bergerak menuju sebuah kafe yang terletak tepat di samping kantor notaris yang telah ditunjuk oleh Pak Broto. Pak Broto adalah tipe pembeli, hit and run. Dia ingin tanah murah, proses cepat, dan seringkali abai pada detail asalkan sertifikat asli ada di tangannya. Namun, Aris tidak tahu bahwa Hana telah menghubungi Andi, dan Andi telah memberikan peringatan anonim kepada asisten notaris tersebut. Di dalam kafe, Pak Broto sudah menunggu dengan koper berisi sisa pembayaran yang dijanjikan. Ia adalah pengusaha properti yang bicara blak-blakan. Mana istrimu, Riz? Tanya Pak Broto sambil memeriksa jam tangannya. Ini, Pak. Kenalkan, ini Hana. Ujar Aris memperkenalkan wanita bayaran tadi. Wanita itu menunduk, mengenakan masker dan kacamata hitam dengan alasan sedang sakit flu berat. Pak Broto hanya mengangguk sekilas. Ia lebih tertarik pada map biru yang diletakkan Bu Lastri di atas meja. Dengan tangan gemetar karena nafsu akan uang, Bu Lastri menyerahkan sertifikat asli tersebut. Pak Broto membukanya, meraba teksturnya, dan melihat hologram BPN yang asli. Ia tersenyum puas. Oke, dokumen asli saya pegang. Sekarang, kita ke sebelah untuk tanda tangan AJB, akta jual beli. Setelah notaris bilang oke, uang di koper ini jadi milik kalian, kata Pak Broto tegas. Namun, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Sebelum mereka berdiri, Gani, si maklar dokumen, berbisik pada Aris. Mas, ada masalah. Orang saya di BPN bilang ada. Catatan, mendadak di nomor sertifikat ini. Katanya ada laporan kehilangan kemarin pagi. Wajah Aris pucat pasi. Ia melirik ibunya. Ibu, Hana lapor kehilangan. Tidak mungkin. Dia kan sudah lihat sertifikat di kotaknya tadi malam. Dia pasti pikir barangnya masih ada. Bisik Bu Lastri panik. Sebenarnya, itulah bagian dari rencana Hana. Hana sengaja melaporkan kehilangan sertifikat secara resmi ke kepolisian dan BPN tepat setelah ia menemukan bahwa sertifikatnya telah ditukar dengan yang palsu. Dengan adanya laporan kehilangan resmi, nomor sertifikat asli tersebut secara otomatis masuk ke dalam sistem blokir sementara untuk transaksi. Aris mencoba menenangkan diri. Mungkin cuma kesalahan sistem, Pak Broto. Ayo kita ke notaris sekarang, biar jelas. Di kantor notaris, suasananya berubah tegang. Asisten notaris yang sudah disiapkan oleh Andi menerima berkas tersebut. Saat ia memasukkan nomor sertifikat ke sistem validasi elektronik, layar komputer menunjukkan tanda merah besar. Maaf, Pak Aris, Pak Broto, ujar asisten notaris itu dengan nada formal. Sertifikat ini statusnya terblokir karena ada laporan kehilangan dari pemilik sah atas nama Ibu Hana. Dan mohon maaf, Ibu yang bersama Bapak ini, boleh buka maskernya sebentar? Kami perlu melakukan verifikasi biometrik sesuai prosedur baru untuk transaksi nilai besar. Wanita bayaran itu mulai gemetar. Bu Lastri mencoba menyela. Aduh Mbak, menantu saya ini lagi sakit parah, takut menular. Lagi pula itu suaminya sendiri yang dampingi. Masak tidak percaya? Ini prosedur, Bu. Jawab si asisten tegas. Pak Broto, yang mulai mencium bau tidak beres, menatap Aris dengan tajam. Riz, jangan main-main ya. Kamu bilang semua beres. Kalau sampai ini bermasalah, saya tidak segan-segan lapor polisi. DP yang kemarin saya kasih juga harus balik 2 kali lipat. Aris berkeringat dingin. Ia mencoba menarik Pak Broto ke samping. Pak,
Ini cuma salah paham. Istri saya itu agak kurang waras. Mungkin dia lapor karena lupa. Biar saya urus. Tanpa mereka sadari, di luar kantor notaris, sebuah mobil polisi sudah terparkir. Hana berada di dalam mobil lain yang tak jauh dari sana, mengamati melalui jendela kaca yang gelap. Ia memegang ponsel, menunggu aba-aba dari Andi. Mereka masuk jebakan. Hana. Suara Andi terdengar dari seberang telepon. Mereka mencoba memaksakan transaksi meski sudah tahu ada blokir. Itu sudah masuk kategori percobaan penipuan dan penggunaan dokumen palsu dalam jabatan. Hana menatap tajam ke arah kantor itu. Biarkan mereka merasa terpojok dulu. Andi. Aku ingin melihat bagaimana suami, tercintaku, itu menjual ibunya sendiri atau wanita bayarannya saat polisi masuk nanti. Di dalam kantor, Pak Broto mulai naik pitam. Ia merasa dipermainkan. Notaris. Cek sekali lagi. Kalau perlu panggil pihak BPN langsung ke sini. Aris semakin terjepit. Di satu sisi, ia butuh uang itu untuk membayar Siska yang terus-menerus mengirim pesan menagih uang gedung yang harus lunas sore ini. Di sisi lain, ia sadar bahwa tembok kebohongannya mulai retak. Sudahlah, Pak Broto, ujar Bulastri dengan nekat. Kita lakukan transaksi di bawah tangan saja dulu. Kwitansi biasa. Nanti urusan blokir biar Aris yang buka di kantor. Yang penting uangnya cair sekarang. Saran gila Bulastri itu justru menjadi paku terakhir di peti mati mereka. Melakukan transaksi properti saat tahu dokumen bermasalah adalah tindakan kriminal yang nyata. Pak Broto, yang tidak ingin kehilangan uangnya, mulai meragu. Ia meraih koper uangnya kembali. Tidak bisa. Saya batalkan. Seru Pak Broto. Jangan, Pak. Tolong. Aris menahan tangan Pak Broto. Saat itulah, pintu kantor notaris terbuka lebar. Dua petugas kepolisian berseragam masuk, diikuti oleh Hana yang melangkah dengan anggun namun dengan tatapan sedingin es. Sepertinya ada pesta yang belum selesai di sini. Suara Hana menggema di ruangan yang tiba-tiba sunyi itu. Aris dan Bulastri mematung. Wajah mereka berubah seputih kertas. Koper uang, sertifikat asli, dan wanita bayaran yang masih memakai kacamata hitam itu kini menjadi bukti nyata di depan mata pihak berwajib. Kehadiran Hana di kantor notaris itu bagaikan petir di siang bolong bagi Aris dan Bulastri. Namun, suasana tidak langsung berakhir dengan borgol. Disinilah kelicikan Aris diuji. Sebelum polisi melangkah lebih jauh, Aris dengan cepat mengubah raut wajahnya dari panik menjadi akting penuh kasih sayang. Hana, syukurlah kamu di sini. Seru Aris sambil menghampiri Hana, mencoba memegang pundaknya namun Hana segera menghindar. Mas sedang mencoba mengurus sertifikatmu yang hilang itu. Mas pikir kalau Mas bawa ke notaris kenalan Pak Broto, kita bisa lacak siapa yang mencoba memalsukannya. Ini semua demi kamu, sayang. Hana menatap Aris dengan tatapan kosong yang menusuk. Demi aku, Mas? Lalu siapa wanita di pojok itu yang memakai namaku? Wanita bayaran itu langsung menunduk dalam, mencoba menyembunyikan wajahnya di balik masker. Pak Broto, yang merasa situasi semakin tidak terkendali, membanting koper uangnya ke meja. Cukup. Polisi, tolong urus ini. Saya hampir saja menyerahkan uang ratusan juta untuk dokumen yang bermasalah dan identitas palsu. Polisi mulai melakukan pemeriksaan di tempat. Namun, karena ini adalah kasus perdata yang menyerempet pidana, mereka membawa semua pihak ke kantor polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Disinilah Hana memulai strategi penghancuran perlahan. Selama di kantor polisi, Hana bersikap sangat tenang. Ia memberikan keterangan bahwa ia memang melaporkan kehilangan sertifikat karena merasa dicuri. Namun, ia tidak langsung menunjuk Aris sebagai pencuri. Ia ingin melihat sejauh mana suaminya akan berbohong. Saya tidak tahu siapa yang mengambilnya, Pak Polisi, ujar Hana lembut saat diinterogasi. Tapi saya terkejut melihat suami saya ada di sana bersama orang lain yang mengaku sebagai saya. Aris memberikan pembelaan yang berbelit-belit. Ia berdalih bahwa ia menemukan sertifikat itu di teras rumah dan mengira Hana sengaja membuangnya karena stres. Ia mengaku ingin menjualnya untuk memberi kejutan berupa rumah baru bagi Hana,
Sebuah kebohongan publik yang membuat Hana ingin tertawa di dalam hati. Karena bukti fisik penipuan, identitas palsu, sudah jelas, wanita bayaran itu ditahan. Namun, Aris dan Bulastri dibebaskan sementara dengan status wajib lapor karena Aris bersikeras bahwa dia juga tertipu oleh maklar bernama Gani yang mendatangkan wanita tersebut. Setelah pulang dari kantor polisi, suasana rumah tidak lagi sama. Bulastri langsung masuk ke kamar dan mengunci diri, sementara Aris mencoba mendekati Hana di ruang tengah. "Hana, kamu harus percaya padaku. Aku melakukan ini semua demi masa depan kita," ujar Aris, mencoba meraih tangan Hana. Hana menarik tangannya. "Masa depan kita, atau masa depanmu dengan Siska?" Pertanyaan itu membuat Aris membeku. Wajahnya menegang. Siapa Siska? Kamu jangan mengada-ada karena sedang emosi. Jangan anggap aku bodoh, Mas. Aku tahu semuanya. Aku tahu tentang rencana pernikahan kalian di gedung Jalan Melati. Aku tahu uang DP yang kamu ambil dari Pak Broto kemarin sudah kamu setor ke catering, kata Hana dengan suara datar namun penuh penekanan. Aris terdiam 1000 bahasa. Rahasianya yang paling gelap kini telanjang di depan istrinya. Namun, bukannya menyesal, egonya justru bangkit. Kalau kamu sudah tahu, lalu mau apa? Ya, aku butuh wanita yang bisa menghargaiku sebagai laki-laki, bukan wanita seperti kamu yang lebih mementingkan selembar kertas warisan daripada kebahagiaan suaminya. Kebahagiaan? Kamu mencuri dariku untuk membeli kebahagiaan dengan wanita lain, dan kamu menyebutku tidak menghargaimu. Hana tertawa sinis. Kamu bukan laki-laki, Aris. Kamu hanyalah benalu yang kebetulan memakai kemeja mahal hasil menipu. Malam itu, Aris keluar rumah dengan penuh amarah. Hana tahu kemana dia pergi. Ke rumah Siska untuk mencari perlindungan atau mungkin untuk menyusun rencana baru. Hana tidak mencegahnya. Ia justru masuk ke kamar mertuanya. Bulastri sedang duduk di tepi ranjang, tampak pucat. Melihat Hana masuk, ia langsung berteriak, "Keluar kamu! Gara-gara kamu, Aris hampir dipenjara." Menantu tidak tahu untung. Hana tidak membalas dengan teriakan. Ia duduk di kursi depan mertuanya. "Ibu tahu? Polisi tadi hanya membebaskan kalian sementara karena aku tidak memberikan bukti rekaman suara ibu yang menyuruh Aris mengambil sertifikat itu. Aku masih punya rekaman saat ibu bicara di dapur tempo hari." Bulastri tertegun. "Rekaman? Ya. Aku memasang alat perekam di beberapa titik di rumah ini sejak aku curiga." Hana berbohong, padahal ia hanya memiliki beberapa potongan pesan singkat, namun gertakannya berhasil. "Jika ibu ingin selamat dari penjara di usia tua, katakan padaku, di mana sisa uang dari Pak Broto yang ibu simpan? Dan apa saja yang sudah Aris janjikan pada Siska?" Bulastri, yang pada dasarnya adalah seorang penakut jika sudah berhadapan dengan hukum, mulai goyah. Ia menangis terseduh-seduh. "Ibu tidak tahu apa-apa. Hana, Aris yang memaksa. Dia bilang Siska hamil dan dia harus bertanggung jawab. Dia butuh uang banyak untuk menutupi rasa malu keluarga Siska." Dek. Hana merasa jantungnya berhenti sejenak. Siska hamil? Informasi ini lebih menyakitkan dari sekadar perselingkuhan. Jadi, itulah alasan mengapa Aris begitu nekat melakukan segalanya. "Ibu bohong, kan?" Suara Hana bergetar. "Ibu tidak bohong. Aris bilang Siska sudah hamil 3 bulan. Makanya mereka harus buru-buru menikah bulan depan. Uang dari sertifikat itu rencananya untuk membeli rumah agar Siska tidak malu tinggal di kontrakan." Tangis Bulastri pecah. Hana berdiri dengan kaki yang terasa lemas. Ia keluar dari kamar mertuanya tanpa berkata apa-apa lagi. Rasa kasihan yang sempat tersisa untuk Aris kini menguap sepenuhnya. Tidak ada lagi ruang untuk maaf. Ia kembali ke kamarnya, mengunci pintu, dan melihat ke cermin. Ia melihat seorang wanita yang telah dikhianati secara sistematis oleh orang-orang yang ia anggap keluarga. Namun, ia juga melihat seorang wanita yang memiliki kekuatan untuk membalas. Hana mengambil ponselnya. Ia tidak menghubungi polisi kali ini. Ia mencari nomor telepon Siska yang ia dapatkan dari ponsel Aris kemarin. "Halo, Siska?
Ini Hana, istri sah Aris. Aku ingin kita bertemu besok pagi. Ada sesuatu yang sangat penting tentang harta yang dijanjikan Aris padamu yang perlu kamu ketahui sebelum kamu resmi menjadi istrinya. Hana mematikan ponselnya. Ia tahu Siska adalah tipe wanita yang hanya mencintai uang. Jika Siska tahu bahwa Aris kini tidak punya apa-apa, bahkan terancam penjara dan utang pada Pak Broto, wanita itu pasti akan menjadi orang pertama yang meninggalkan Aris. Jika Aris ingin memulai hidup baru denganmu, Siska, bisik Hana pada kegelapan malam, maka dia harus memulainya dari titik nol, dari penjara. Hana kemudian mengirimkan bukti foto-foto sertifikat asli yang kini berada di kantor polisi kepada Siska, beserta pesan tambahan. Tanah ini tidak akan pernah terjual. Suamiku hanya memberimu harapan palsu dengan uang hasil menipu. Temui aku besok, atau kamu akan ikut terseret sebagai penadah uang hasil kejahatan. Kecurigaan Hana telah terbukti, dan kini ia siap untuk menghancurkan pilar-pilar kebohongan Aris satu persatu. Pagi itu, suasana di sebuah restoran privat di pusat kota terasa sangat tegang. Hana duduk dengan tenang, menyesap teh melatinya sembari menatap pintu masuk. Tak lama kemudian, seorang wanita dengan pakaian serba bermerek dan kacamata hitam besar masuk dengan langkah angkuh. Itu Siska. Ia tampak gelisah, sesekali membetulkan letak tas tangannya yang mahal, yang Hana curigai dibeli menggunakan uang hasil penggelapan suaminya. Siska duduk di hadapan Hana tanpa menyapa. Langsung saja, apa maumu? Mas Aris bilang kamu hanya istri yang cemburu dan mencoba menghancurkan bisnisnya. Ujar Siska dengan nada meremehkan. Hana tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang membuat Siska sedikit bergidik. Bisnis? Apakah mencuri sertifikat milik istri sah dan menjualnya dengan identitas palsu sekarang disebut bisnis? Hana mengeluarkan salinan laporan kepolisian dan foto-foto bukti transaksi yang gagal di kantor notaris kemarin. Wajah Siska sedikit berubah saat melihat dokumen itu. Itu urusan Aris. Dia bilang tanah itu miliknya. Warisan bersama. Tanah itu milik ayahku, Siska. Dan sekarang, sertifikat aslinya disita polisi sebagai barang bukti percobaan penipuan. Pak Broto, calon pembeli itu, sedang menuntut Aris untuk mengembalikan uang muka 2 kali lipat. Jika Aris tidak bisa bayar, dia akan masuk penjara hari ini juga. Hana menjeda kalimatnya, menatap perut Siska yang masih tampak rata. Apakah kamu ingin anakmu lahir saat ayahnya berada di balik jeruji besi atas kasus pencurian? Siska terdiam. Keangkuhannya mulai luruh, digantikan oleh gurat kecemasan. Bagi Siska, Aris hanyalah tiket menuju hidup mewah. Jika tiket itu hangus dan justru membawanya ke masalah hukum, ia tidak akan sudi bertahan. Lalu apa hubungannya denganku? Tanya Siska ketus, meski suaranya sedikit bergetar. Sederhana. Kembalikan semua uang yang sudah Aris berikan padamu. Uang gedung, uang perhiasan, dan uang tunai yang dia ambil dari Pak Broto. Jika kamu mengembalikannya padaku, aku tidak akan memasukkan namamu ke dalam laporan kepolisian sebagai penadah. Tapi jika tidak... Hana menggantung kalimatnya, memberikan tekanan psikologis yang nyata. Sementara itu, di tempat lain, Pak Broto sedang berada di puncak amarahnya. Ia merasa dipermalukan. Sebagai pengusaha properti kawakan, ditipu oleh seorang anak kemarin sore, seperti Aris adalah noda besar bagi reputasinya. Aris dan Bulastri dipanggil oleh Pak Broto ke kantor pribadinya. Di sana, sudah ada 2 orang pria berbadan tegap yang menjaga pintu. Mana uang saya, Riz? Tanya Pak Broto tenang, namun suaranya terdengar sangat mengancam. DP 200 juta yang saya kasih minggu lalu, ditambah denda pembatalan karena kamu mencoba menipu saya dengan identitas palsu. Total 400 juta. Saya beri waktu sampai sore ini. Aris berkeringat dingin. Pak, tolong beri saya waktu. Uangnya sudah dipakai untuk DP gedung dan keperluan lain. Saya janji akan bayar. Tapi tolong jangan lapor polisi lagi. Bulastri menangis terisak. Tolong Pak Broto, kasihan anak saya. Kami akan usahakan. Kami akan jual barang-barang di rumah. Barang di rumahmu itu tidak sampai 50 juta kalau dijual.
bentak Pak Broto. Saya tahu kamu punya tanah itu. Urus suratnya dengan benar. Tanda tangan istrimu harus asli. Kalau tidak, sore ini kamu tidur di sel. Aris keluar dari kantor Pak Broto dengan kaki lemas. Ia tidak punya pilihan lain. Ia harus memaksa Hana menandatangani surat jual beli yang asli. Ia yakin, dengan sedikit ancaman atau rayuan, Hana yang lemah lembut, itu akan luluh demi keutuhan rumah tangga. Namun, saat Aris sampai di rumah, ia menemukan kejutan lain. Siska ada di sana, sedang mengemasi beberapa barang yang pernah ditaruh di rumah itu secara diam-diam. "Siska, sedang apa kamu di sini?" tanya Aris bingung. Siska menoleh dengan tatapan jijik. "Mas, kita berakhir. Aku tidak mau berurusan dengan penipu sepertimu." Hana sudah menceritakan semuanya. Uang gedung dan perhiasan sudah aku serahkan kembali pada Hana, agar aku tidak diseret ke polisi. "Apa? Kamu menyerahkan uang itu pada Hana?" Aris berteriak histeris. Itu adalah satu-satunya uang yang ia harapkan bisa dikembalikan pada Pak Broto untuk meredam kemarahan sang pengusaha. "Ya, dan jangan pernah hubungi aku lagi. Aku akan mengurus anak ini sendiri. Atau mungkin mencari ayah yang lebih bertanggung jawab daripada seorang pencuri sertifikat istri." Siska melangkah pergi tanpa menoleh lagi, meninggalkan Aris yang hancur berkeping-keping. Bu Lastri yang baru datang langsung histeris melihat calon menantu kesayangannya pergi. "Aris, apa yang terjadi? Kenapa Siska pergi?" "Hana, Bu. Hana sudah menghancurkan semuanya," raung Aris. Hana muncul dari balik pintu dapur dengan tenang. Di tangannya, ia memegang sebuah tas berisi uang tunai dan perhiasan yang baru saja dikembalikan oleh Siska. "Bukan aku yang menghancurkan, Mas. Tapi keserakahan kalian sendiri," ujar Hana. "Kembalikan uang itu. Hana, itu untuk bayar Pak Broto. Kalau tidak, aku akan dipenjara." Aris mencoba menerjang Hana. Namun Hana dengan cepat menghindar dan berdiri di balik pagar rumah yang ternyata sudah dijaga oleh 2 orang petugas keamanan dari kompleks tersebut. "Uang ini adalah milikku sekarang, sebagai ganti rugi atas stres dan penghinaan yang kalian lakukan. Dan soal Pak Broto." Hana melirik jam tangannya. Dia sudah dalam perjalanan ke sini bersama polisi. Sepertinya laporannya sudah resmi ditingkatkan menjadi penipuan kelas berat. Tepat saat itu, suara sirine polisi terdengar mendekat. Aris dan Bu Lastri saling berpandangan dengan wajah penuh horor. Mereka terjepit. Sertifikat asli ada di polisi. Uang hasil penjualan sudah diambil kembali oleh Hana. Pembeli menuntut ganti rugi, dan sel penjara sudah menanti di depan mata. "Hana, tolong. Aku suamimu." Aris berlutut di balik pagar, menangis memohon belas kasihan. Hana menatap suaminya yang bersimpu itu tanpa ada setetes pun air mata. "Suamiku sudah mati saat dia memutuskan untuk mencuri dari istrinya demi wanita lain. Sekarang, yang ada di depanku hanyalah seorang kriminal." Polisi masuk ke halaman rumah. Pak Broto turun dari mobil dengan wajah puas melihat korbannya terpojok. Aris dan Bu Lastri tidak bisa lari kemanapun. Inilah puncak dari jebakan yang dibuat oleh Hana. Sebuah akhir yang rapi bagi mereka yang mengira bisa menari di atas penderitaan orang lain. Sore itu, langit di atas kediaman Hana dan Aris berwarna jingga pekat, seolah ikut menggambarkan amarah yang tertahan. Suara sirine polisi yang semula sayup-sayup kini berhenti tepat di depan gerbang. 2 mobil patroli dan 1 mobil sedan mewah milik Pak Broto terparkir menutup jalan. Aris masih bersimpuh di lantai teras. Tangannya gemetar hebat. Di sampingnya, Bu Lastri tampak seperti mayat hidup. Wajahnya pucat pasi, matanya nanar menatap petugas berseragam yang melangkah masuk ke halaman rumah mereka. "Saudara Aris dan Ibu Lastri?" tanya seorang petugas dengan nada tegas tanpa kompromi. "Kami memiliki surat perintah penangkapan atas dugaan penipuan, pemalsuan dokumen negara, dan penggelapan aset." "Pak, tolong, ini masalah keluarga. Istri saya hanya salah paham." Aris mencoba berdiri. Suaranya melengking karena panik. Ia menunjuk ke arah Hana yang berdiri di ambang pintu dengan tangan bersedekap. "Hana, katakan pada mereka.
Bilang kalau ini semua cuma rencana kita untuk investasi. Hana. Hana tidak bergeming. Ia menatap Aris seolah suaminya itu adalah serangga kecil yang mengganggu. Investasi apa, Mas? Investasi pernikahanmu dengan Siska menggunakan tanah peninggalan ayahku? Tidak ada salah paham di sini. Semuanya sangat jelas. Pak Broto melangkah maju, wajahnya merah padam. Investasi matamu. Kamu sudah menipu saya 200 juta sebagai DP awal. Dan kamu hampir membuat saya terlibat dalam skandal sertifikat palsu. Untung saja Ibu Hana ini segera menghubungi saya dan menjelaskan busuknya kelakuan kalian. Bu Lastri, yang biasanya sangat vokal dan tajam lidahnya, tiba-tiba histeris. Ia mencoba memeluk kaki polisi tersebut. Bukan saya, Pak. Ini semua ide Aris. Aris yang bilang dia butuh uang untuk Siska. Saya cuma membantu anak saya. Jangan tangkap saya. Saya sudah tua. Aris terbelalak mendengar ibunya sendiri melemparkan seluruh kesalahan padanya. Ibu, kenapa ibu bicara begitu? Ibu yang mengambil kunci kotak itu dari kamar Hana. Ibu yang membujukku agar segera menjualnya sebelum Hana sadar. Bohong. Kamu yang memaksa ibu. Jerit Bu Lastri. Pemandangan itu sungguh menjijikan bagi Hana. Dua orang yang selama ini bahu-membahu menindasnya, kini saling cakar dan saling hianat demi menyelamatkan kulit masing-masing. Di titik terendah manusia, kesetiaan yang mereka agung-agungkan ternyata hanya setipis tisu. Cukup, bentak petugas polisi. Kalian berdua bisa memberikan keterangan di kantor. Borgol mereka. Klik. Bunyi logam yang saling mengunci itu terdengar begitu nyaring di telinga Hana. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Hana merasa beban berat yang menghimpit pundaknya terangkat. Ia melihat Aris digiring menuju mobil polisi. Suaminya itu terus menoleh ke belakang. Matanya penuh dengan kengerian dan penyesalan yang terlambat. Namun, drama belum berakhir. Saat petugas hendak membawa mereka, sebuah taksi berhenti di depan rumah. Keluarlah orang tua Siska dengan wajah penuh kemarahan. Rupanya, kabar tentang calon menantu kaya, yang ternyata penipu sudah sampai ke telinga mereka. Kemungkinan besar berkat informasi yang disebarkan oleh Andi atas permintaan Hana. Mana yang namanya Aris? Teriak ayah Siska sambil membawa map berisi berkas rencana pernikahan. Kamu sudah menghamili anak saya dan menjanjikan rumah mewah. Ternyata kamu cuma pencuri. Anak saya sekarang depresi karena kamu. Ibu Siska bahkan lebih nekat. Ia mendekati Bu Lastri yang sudah diborgol dan melemparkan tas kecil berisi undangan pernikahan yang belum sempat disebar. Ini, ambil undangan sampahmu ini. Kami tidak sudi punya besan kriminal. Suasana di depan rumah Hana menjadi tontonan warga sekitar. Tetangga yang selama ini menganggap keluarga Aris adalah keluarga teladan kini berbisik-bisik, mencibir, dan merekam kejadian itu dengan ponsel mereka. Reputasi yang dibangun Aris dan Bu Lastri selama puluhan tahun hancur lebur dalam hitungan menit. Hana berjalan perlahan menuju gerbang. Ia berdiri tepat di depan mobil polisi tempat Aris dikunci di kursi belakang. Aris mengetuk kaca jendela dengan tangan terborgol. Mulutnya komat kamit memanggil nama Hana, memohon pengampunan melalui gerakan bibir. Hana hanya menatapnya dengan senyum tipis. Senyum kemenangan yang dingin. Ia tidak berkata apa-apa. Ia hanya mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan layar yang berisi pesan dari bank. Pemberitahuan bahwa seluruh saldo di rekening bersama yang selama ini ia isi dengan jerih payahnya, telah ia pindahkan ke rekening pribadinya yang baru. Kamu tidak punya apa-apa lagi, Aris. Tidak rumah, tidak tanah, tidak uang, tidak Siska, dan sekarang tidak ada aku. Bisik Hana pelan. Meski ia tahu Aris mungkin tidak mendengarnya dari balik kaca. Mobil polisi itu pun melaju, membawa pergi sampah-sampah yang selama ini mengotori hidupnya. Pak Broto mendekati Hana sebelum ia pergi. Ibu Hana, saya minta maaf atas kekasaran saya sebelumnya di kantor notaris. Saya tidak tahu kalau ibu adalah korban yang sebenarnya di sini. Terima kasih sudah membantu saya menyelamatkan sisa uang saya, ujar Pak Broto dengan hormat. Tidak apa-apa, Pak. Saya hanya ingin kebenaran terungkap, jawab Hana sopan. Setelah semua orang pergi, halaman rumah itu menjadi sunyi.
Hana masuk ke dalam rumah yang kini terasa sangat luas. Ia melihat foto pernikahannya dengan Aris yang masih terpajang di ruang tamu. Dengan gerakan santai, ia mengambil bingkai foto itu dan membiarkannya jatuh ke lantai. Prang! Kaca pecah berantakan. Hana melangkahi serpihan kaca itu tanpa rasa takut. Ia menuju kamar, mengambil koper yang sudah ia siapkan sejak pagi. Ia tidak akan tinggal di rumah ini lagi. Rumah ini terlalu penuh dengan kenangan busuk. Ia menghubungi pengacaranya. Pak, jalankan gugatan cerainya sekarang. Masukkan bukti penangkapan tadi ke dalam berkas. Aku ingin proses ini selesai secepat mungkin. Hana keluar dari rumah itu, mengunci pagarnya, dan membuang kuncinya ke dalam selokan. Ia masuk ke dalam taksi yang sudah menunggunya. Saat taksi itu melaju, ia melihat kembali ke arah rumahnya untuk terakhir kali. Ia tidak merasa sedih. Ia merasa bebas. Namun, ia tahu ini baru babak penegakan hukum. Ia masih harus menghadapi babak terakhir. Saat Aris, dari balik jeruji besi, akan merangkak memohon ampunan darinya agar ia mencabut laporan. Hana sudah menyiapkan jawaban yang sangat spesial untuk momen itu. 3 hari telah berlalu sejak drama penangkapan yang menggemparkan lingkungan rumah Hana. Selama 3 hari itu pula, Hana mematikan ponselnya dari nomor-nomor yang tidak dikenal. Ia menghabiskan waktu di sebuah hotel di pusat kota, menenangkan diri sembari memantau perkembangan kasus melalui pengacaranya, Pak Bram. Namun, hari ini ia memutuskan untuk hadir. Bukan karena rindu, melainkan untuk memberikan pukulan terakhir yang akan memastikan Aris dan Bulastri tidak akan pernah berani bermimpi untuk kembali ke hidupnya. Hana melangkah menyusuri lorong kantor polisi yang dingin. Bau karbol dan keputusasaan tercium tajam di udara. Di ruang kunjungan yang dibatasi sekat kaca, Aris sudah menunggu. Penampilannya sangat mengenaskan. Kemeja mahal yang ia banggakan 3 hari lalu kini tampak kusut dan kotor. Rambutnya berantakan, dan lingkaran hitam di bawah matanya menunjukkan bahwa ia tidak tidur sama sekali. Saat melihat Hana masuk, wajah Aris seolah mendapati setitik cahaya di tengah kegelapan. Hana, kamu datang. Sayang, aku tahu kamu tidak akan tega meninggalkanku di sini. Seru Aris, suaranya parau dan bergetar. Ia mencoba meraih tangan Hana, namun terhalang kaca tebal. Hana duduk dengan tenang. Ia meletakkan tas tangannya di atas meja kecil. Wajahnya dipoles riasan tipis yang membuatnya tampak segar dan kuat, kontras dengan Aris yang hancur. Jangan panggil aku, sayang. Aris. Nama itu sudah mati sejak kamu menyerahkan sertifikat ayahku ke tangan orang asing, ujar Hana dingin. Aku minta maaf. Hana, aku hilaf. Itu semua karena desakan ibu. Ibu terus menekan aku. Katanya kita butuh uang cepat. Dan Siska. Siska itu yang menggodaku. Dia menjebakku dengan kehamilannya. Aku tidak pernah benar-benar mencintainya seperti aku mencintaimu. Aris mulai meracau, melemparkan kesalahan pada semua orang kecuali dirinya sendiri. Hana tertawa kecil. Tawa yang terdengar sangat menyakitkan bagi Aris. Masih saja berbohong. Bahkan di depan polisi? Aku sudah membaca semua pesanmu dengan Siska. Aris, kamu yang merayu dia. Kamu yang menjanjikan hidup mewah menggunakan hartaku. Kamu bahkan menyebutku beban yang akan segera kamu buang setelah uang dari Pak Broto cair. Masih ingat? Aris terdiam, mulutnya mengatup rapat. Ia tidak menyangka Hana telah membaca pesan-pesan pribadinya sedalam itu. Hana, tolonglah, aku suamimu. Kalau aku di penjara, siapa yang akan menjagamu? Apa kata orang nanti tentang janda seorang narapidana? Tolong cabut laporannya. Kita mulai dari awal, aku janji akan berubah. Rintih Aris. Air mata mulai mengalir di pipinya yang kotor. Justru karena kamu suamiku, aku melakukan ini. Aku ingin memberimu pelajaran yang tidak akan pernah kamu lupakan seumur hidup. Tentang harga diri dan tentang betapa mahalnya pengkhianatan. Jawab Hana tegas. Dan soal, apa kata orang? Aku tidak peduli. Orang-orang sudah tahu siapa yang sebenarnya busuk di sini. Aku sudah memastikan berita penangkapanmu masuk ke media lokal melalui jaringan Pak Broto.
Wajah Aris berubah menjadi penuh amarah. Kamu jahat, Hana. Kamu tega menghancurkan suamimu sendiri. Kamu ingin aku membusuk di sini. Bukan aku yang menghancurkanmu, Aris. Kamu yang menghancurkan dirimu sendiri saat menyentuh barang yang bukan milikmu. Oh, dan satu lagi. Hana mengeluarkan sebuah amplop coklat dari tasnya dan menempelkannya ke kaca agar Aris bisa membacanya. Surat gugatan cerai. Mata Aris membelalak. Tidak, aku tidak mau cerai. Aku tidak akan menandatanganinya. Kamu tidak perlu menandatanganinya sekarang. Proses hukum akan terus berjalan, dan dengan bukti pengkhianatan serta tindak pidana ini, hakim tidak akan butuh waktu lama untuk mengabulkan permintaanku. Aku juga sudah mengajukan tuntutan ganti rugi material dan imaterial yang nilainya jauh lebih besar dari sisa saldo yang kamu punya. Hana menjelaskan dengan nada seperti membacakan laporan cuaca, datar tanpa emosi. Tiba-tiba, dari pintu samping, Bu Lastri dibawa masuk oleh petugas untuk giliran kunjungan. Saat melihat Hana, ia langsung berteriak histeris, mencoba menerjang ke arah Hana namun ditahan oleh polwan yang menjaganya. Hana, kamu menantu durhaka. Keluarkan kami dari sini. Kamu tega melihat ibu mertuamu kedinginan di sel. Mana hati nuranimu? Teriak Bu Lastri dengan sisa-sisa kesombongannya yang menjijikan. Hana menoleh perlahan ke arah Bu Lastri. Hati nuraniku hilang saat ibu memberikan susu berisi obat tidur padaku agar ibu bisa merampok kamarku. Ibu ingat? Ibu bilang amanat orang mati tidak perlu dijaga. Sekarang, rasakanlah bagaimana rasanya hidup di tempat di mana tidak ada amanat dan tidak ada kehormatan. Bu Lastri terduduk lemas di lantai, menangis meraung-raung. Ia menyadari bahwa Hana yang sekarang bukanlah Hana yang bisa ia injak-injak lagi. Hana telah menjelma menjadi sosok yang asing, sosok yang teguh dan tidak tersentuh oleh drama air mata palsu. Petugas, saya sudah selesai, ujar Hana sambil berdiri. Ia merapikan pakaiannya. Hana, tunggu, Hana. Aris memukul-mukul kaca dengan frustrasi. Jangan tinggalkan aku. Siska sudah meninggalkanku. Dia membawa lari semua uang sisa yang ada padanya. Aku tidak punya siapa-siapa lagi. Hana berhenti sejenak, membelakangi Aris. Itulah bedanya kita, Aris. Saat kamu jatuh, kamu tidak punya siapa-siapa karena kamu membangun hidupmu di atas kebohongan. Saat aku hampir jatuh karena perbuatanmu, aku punya kebenaran dan harga diri yang menjagaku tetap tegak. Hana melangkah keluar dari ruang kunjungan tanpa menoleh lagi. Di luar, sinar matahari menyambutnya. Ia merasa udara yang ia hirup jauh lebih ringan dari sebelumnya. Di dalam hatinya, ia sudah menutup buku tentang Aris dan keluarganya. Sambil berjalan menuju parkiran, ia menelepon Andi. Andi, terima kasih bantuannya. Sertifikat asliku sudah kembali ke tanganku setelah verifikasi akhir tadi. Aku berutang banyak padamu. Sama-sama, Hana. Kamu wanita hebat. Jadi, apa langkah selanjutnya? Tanya Andi di seberang telepon. Hana menatap sertifikat tanah yang kini aman di dalam tasnya. Aku akan membangun sekolah yang dulu diimpikan ayah. Di atas tanah itu, tidak akan ada lagi pengkhianatan. Hanya akan ada masa depan bagi anak-anak yang membutuhkan. Aris dan ibunya hanyalah kerikil kecil yang sudah aku tendang keluar dari jalanku. Hana masuk ke mobilnya, menghidupkan mesin, dan melaju pergi. Ia meninggalkan penjara, meninggalkan masa lalunya yang kelam, dan menuju tanah warisan ayahnya untuk memulai babak baru yang sesungguhnya. Dinding beton yang lembab dan bau apek menjadi pemandangan sehari-hari bagi Aris dan Bu Lastri. Tidak ada lagi kasur empuk dengan spray katun ribuan benang. Tidak ada lagi pendingin ruangan yang menyejukkan kulit, dan yang paling menyakitkan bagi mereka, tidak ada lagi rasa hormat dari siapapun. Di sel wanita, Bu Lastri duduk meringkuk di sudut ruangan. Ia harus berbagi ruang sempit dengan 5 tahanan lain yang memiliki berbagai latar belakang kriminal. Sebagai orang yang terbiasa memerintah dan merasa paling benar, Bu Lastri mencoba menunjukkan senioritasnya di hari pertama. Namun, sebuah tamparan keras dari salah satu penghuni sel yang lebih lama langsung membungkam mulutnya. Di sini tidak ada nyonya,
Tidak ada pembantu. Kamu cuma narapidana kasus tipu-tipu surat tanah. Jangan banyak tingkah atau jatah makanmu kami ambil. Gertak seorang wanita bertato yang menjadi pemimpin di sel tersebut. Setiap malam, Bu Lastri menangis meratapi nasibnya. Ia merindukan masakan Hana, yang dulu selalu ia kritik kurang garam atau terlalu berminyak. Ia merindukan kehangatan rumah yang dulu ia hancurkan sendiri demi keserakahan. Yang paling menyakitkan adalah kenyataan bahwa Aris, putra kesayangannya yang ia bela mati-matian, kini justru membencinya karena mereka saling menyalahkan di depan penyidik. Sementara itu, di blok pria, Aris mengalami penderitaan yang berbeda. Ia kehilangan banyak berat badan. Wajahnya yang dulu klimis kini ditumbuhi jenggot berantakan. Ia menghabiskan sebagian besar waktunya dengan melamun, menatap jeruji besi sembari membayangkan pesta pernikahan mewahnya dengan Siska yang kini hanya menjadi abu. Berita tentang Siska sampai ke telinganya melalui pengacara publik yang ditunjuk negara. Siska dikabarkan telah menggugurkan kandungannya karena tidak ingin memiliki ikatan apapun dengan Aris, dan kini wanita itu sudah pergi keluar kota dengan pria lain. Aris hancur. Ia menyadari bahwa ia telah membuang permata demi sepotong kaca pecah yang justru melukai tangannya sendiri. Hana benar, bisik Aris pada kegelapan malam. Aku bukan laki-laki. Aku hanya benalu. Di sisi lain kota, kehidupan Hana mekar seperti bunga di musim semi. Dengan sertifikat asli yang sudah kembali ke tangannya, Hana tidak membuang waktu. Ia menjual sebagian kecil dari tanah tersebut, area yang paling strategis, kepada pengembang yang jujur untuk mendapatkan modal pembangunan. Pagi itu, Hana berdiri di tengah lahan luas milik ayahnya. Angin sepel-sepel memainkan rambutnya yang kini dipotong lebih pendek, memberikan kesan segar dan mandiri. Di hadapannya, beberapa alat berat mulai bekerja meratakan tanah. Sebuah papan besar berdiri kokoh di pinggir jalan dengan tulisan, "Pembangunan Yayasan Pendidikan Panti Asuhan Amanah Ayah." Andi datang menghampirinya dengan membawa 2 botol air mineral. "Selamat, Hana. Akhirnya impian almarhum ayahmu mulai terwujud." Hana tersenyum tulus. Sebuah senyum yang sudah lama tidak muncul di wajahnya. "Terima kasih, Andi." Rasanya sangat melegakan. Ternyata benar, ketika kita melepaskan racun dari hidup kita, hal-hal baik akan mulai berdatangan. "Bagaimana dengan proses cerainya?" tanya Andi hati-hati. "Lancar. Sidang kedua kemarin Aris tidak hadir karena tidak mendapat izin keluar dari tahanan untuk urusan perdata. Hakim kemungkinan besar akan memutuskan verstek. Dalam waktu dekat, aku akan resmi menjadi janda. Dan jujur, aku tidak pernah merasa sebahagia ini menyandang status itu," jawab Hana mantap. Hana juga menceritakan bahwa Pak Broto, sang pembeli yang hampir tertipu itu, justru menjadi salah satu donatur terbesar untuk yayasannya. Pak Broto merasa kagum dengan ketegaran Hana dan ingin menebus rasa bersalahnya karena sempat terlibat dalam transaksi gelap yang dilakukan Aris. "Hidup ini memang penuh kejutan, ya," gumam Andi. "Dulu tanah ini hampir jadi modal maksiat, sekarang jadi ladang amal." Hana mengangguk. Ia melihat ke arah matahari terbit. Ia tahu bahwa proses hukum Aris dan Bu Lastri masih panjang. Jaksa menuntut mereka dengan hukuman maksimal karena adanya unsur perencanaan dan pemalsuan dokumen negara yang sistematis. Aris terancam hukuman 7 tahun penjara, sementara Bu Lastri 5 tahun karena turut serta membantu tindak pidana. Bagi Hana, hukuman itu sudah cukup. Ia tidak lagi memiliki dendam yang membara. Dendam hanya akan membelenggunya pada masa lalu. Baginya, pembalasan dendam terbaik adalah menjadi versi dirinya yang paling sukses dan paling bahagia, sementara orang-orang yang mengkhianatinya hanya bisa melihat keberhasilannya dari balik dinginnya jeruji besi. Sore harinya, Hana mengunjungi makam ayahnya. Ia meletakkan seikat bunga sedap malam dan mengusap nisan batu marmer itu. "Ayah, sertifikatnya sudah pulang," bisik Hana lirih. "Tanah ayah tidak akan pernah jatuh ke tangan yang salah lagi. Hana akan menjaganya. Ayah." Hana janji. Di bawah langit yang mulai meremang, Hana merasa seolah ayahnya hadir dan tersenyum bangga padanya. Ia telah melewati badai terbesar dalam hidupnya, dan kini ia siap berlayar di laut yang lebih tenang,
membawa impian ayahnya menuju kenyataan. Namun, ada satu hal lagi yang tersisa. Sebuah surat dari penjara baru saja sampai di meja kerja Hana saat ia kembali ke kantor sementaranya. Surat dari Aris. Hana menatap amplop kusam itu selama beberapa saat sebelum memutuskan apakah ia akan membacanya atau langsung menghancurkannya. Hana duduk di kursi kebesarannya di kantor proyek yang baru saja selesai dibangun. Di tangannya, sebuah amplop kusam dengan stempel lembaga pemasyarakatan terasa kasar di jemarinya. Selama beberapa menit, ia hanya menatap amplop itu. Ada desiran emosi yang aneh, bukan rindu. Bukan pula amarah yang meledak-ledak seperti dulu. Hanya ada rasa hambar, seperti melihat sisa abu dari kebakaran yang sudah lama padam. Dengan tenang, Hana merobek amplop itu. Selembar kertas dengan tulisan tangan yang berantakan dan bercak-bercak yang tampak seperti bekas air mata jatuh ke meja. Hana, istriku yang sah di mata Tuhan, meski mungkin tidak lagi di mata hukum saat surat ini sampai padamu. Aku menulis ini dari sel isolasi. Di sini gelap, Hana. Tapi kegelapan di sini tidak sebanding dengan kegelapan yang aku rasakan setiap kali mengingat betapa teganya aku padamu. Aku baru tersadar, selama ini aku memiliki segalanya. Seorang istri yang tulus, rumah yang hangat, dan martabat. Tapi aku menukarnya dengan sampah. Siska sudah pergi. Ibu sakit-sakitan di selnya dan setiap hari dia menyalahkanku. Sementara aku hanya bisa menyalahkan diriku sendiri. Hana, aku tidak meminta kamu mencabut laporan itu lagi. Aku tahu aku pantas di sini. Aku hanya memohon satu hal. Datanglah sekali saja. Aku ingin sujud di kakimu dan mendengar kata, maaf, darimu sebelum aku menjalani tahun-tahun panjangku di sini. Aku hancur. Hana, tolong, beri aku satu kesempatan untuk melihat wajahmu terakhir kali sebagai istriku. Hana melipat kembali surat itu dengan rapi. Tidak ada air mata yang jatuh dari matanya. Ia berdiri, melangkah ke arah jendela besar yang menghadap langsung ke bangunan utama panti asuhan yang hampir selesai. Anak-anak yatim piatu yang ia tampung sudah mulai bermain di halaman. Suara tawa mereka adalah musik yang jauh lebih indah daripada ratapan Aris di atas kertas. Kesempatan kedua, gumam Hana pada bayangannya di kaca. Kamu sudah menghabiskan semua kesempatanmu di setiap detik kamu merencanakan pencurian itu, Aris. 2 minggu kemudian, sidang putusan cerai akhirnya dikabulkan. Hakim mengetuk palu, menyatakan Hana resmi bercerai dari Aris secara fair stake. Di hari yang sama, pengadilan pidana juga menjatuhkan vonis. Aris dihukum 6 tahun penjara, dan Bulastri 4 tahun. Mereka juga diwajibkan mengembalikan seluruh kerugian material kepada Hana dan Pak Broto dengan menyita aset rumah lama yang ternyata cicilannya selama ini sebagian besar dibayar oleh Hana. Hana memutuskan untuk datang ke penjara 1 kali lagi. Bukan untuk memberikan maaf yang diinginkan Aris, tapi untuk menutup pintu masa lalunya secara permanen. Di ruang kunjungan, Aris tampak gemetar saat melihat Hana masuk. Namun, kali ini Hana tidak datang sendiri. Ia didampingi oleh Pak Bram, pengacaranya. Aris mencoba tersenyum. Harapan palsu muncul di matanya. Hana, kamu datang. Terima kasih. Terima kasih sudah membaca suratku. Ujar Aris dengan suara serak. Hana tidak duduk. Ia hanya berdiri di depan sekat kaca itu, menatap Aris dengan tatapan paling dingin yang pernah ia miliki. Aku datang bukan untuk memaafkanmu, Aris. Aku datang untuk memberikan ini. Pak Bram menyodorkan selembar dokumen ke celah bawah kaca. Itu adalah salinan putusan cerai dan surat penyitaan rumah lama mereka untuk membayar ganti rugi. Rumah itu sudah dijual untuk menutupi utangmu pada Pak Broto dan biaya ganti rugi padaku. Ibu sudah diberitahu di sel sebelah. Sekarang, kalian benar-benar tidak punya tempat untuk pulang setelah keluar dari sini nanti, kata Hana datar. Senyum Aris memudar, digantikan oleh ekspresi hancur yang amat dalam. Jadi, kamu tidak memaafkanku? Kamu datang hanya untuk ini. Maaf adalah urusanmu dengan Tuhan, Aris. Urusanku denganmu sudah selesai sejak palu hakim diketuk pagi tadi. Aku datang agar kamu berhenti mengirimkan surat-surat sampah itu ke kantorku. Jangan pernah sebut namaku lagi.
Jangan pernah anggap kita pernah mengenal satu sama lain. Aris mulai menangis meraung-raung. Ia memukul kaca itu dengan kepalanya. Hana, aku mencintaimu. Tolong jangan begini. Aku akan mati di sini kalau kamu meninggalkan aku tanpa ampun. Kamu tidak akan mati, Aris. Kamu hanya akan belajar bagaimana rasanya hidup sebagai orang yang kamu ciptakan sendiri. Seorang penipu yang kehilangan segalanya. Hana berbalik. Hana, tunggu. Bagaimana dengan anak Siska? Dia anakku juga. Hana, teriak Aris putus asa. Hana berhenti sejenak, menoleh sedikit tanpa menatap mata Aris. Siska sudah pergi, Aris. Dan soal anak itu, jika dia benar-benar ada, biarlah dia tumbuh tanpa pernah tahu siapa ayahnya. Itu adalah perlindungan terbaik baginya agar tidak mewarisi sifat busukmu. Hana melangkah pergi. Suara teriakan Aris yang memanggil namanya menggema di lorong penjara. Namun Hana tidak sekalipun menoleh. Ia terus berjalan menuju pintu keluar, di mana cahaya matahari menyambutnya dengan hangat. 1 bulan kemudian, Hana berdiri di podium kecil di depan bangunan panti asuhannya yang megah. Hari ini adalah hari peresmian. Di sana hadir Pak Broto, Andi, dan banyak tokoh masyarakat lainnya. Yayasan ini saya persembahkan untuk almarhum ayah saya, ujar Hana dalam pidatonya. Suaranya mantap dan penuh wibawa. Tempat ini akan menjadi bukti bahwa keadilan mungkin datang terlambat, tapi ia selalu menemukan jalannya. Di sini, kita akan mendidik anak-anak untuk menjadi manusia yang jujur, manusia yang tahu bahwa harta yang paling berharga bukan terletak pada selembar kertas sertifikat, melainkan pada integritas dan hati yang bersih. Tepuk tangan meriah membahana. Hana turun dari podium, menyalami anak-anak panti yang kini menatapnya sebagai sosok ibu yang baru. Ia merasa lengkap. Hidupnya yang dulu hancur berkeping-keping kini telah disusun kembali menjadi sebuah mozaik yang jauh lebih indah dan kuat. Di kejauhan, ia melihat Andi tersenyum padanya sambil mengacungkan jempol. Hana membalasnya dengan senyuman tulus. Ia tahu, perjalanan ke depan mungkin tidak selalu mudah, tapi ia tidak lagi takut. Ia telah membuktikan bahwa seorang wanita yang dikhianati dan diremehkan bisa bangkit dan menghancurkan para penindasnya dengan cara yang paling elegan, melalui keberhasilan dan hukum. Malam itu, Hana duduk di balkon kantornya, menatap bintang-bintang. Ia mengambil sertifikat tanah aslinya yang kini terbingkai indah di dinding ruang kerjanya, bukan sebagai aset yang harus disembunyikan dalam ketakutan, melainkan sebagai simbol kemenangannya. Sudah berakhir, ayah, bisiknya pada angin malam. Kita menang. Hana menutup matanya, menghirup udara malam yang segar. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, ia tertidur dengan hati yang benar-benar damai, tahu bahwa hari esok adalah miliknya sepenuhnya. Tamat.